Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam talk show online bersama Harian Jogja. Kali ini saya Sugeng Pranyoto akan menemani talk show pada siang hari ini dengan mengangkat tema mengukur kesiapan Kulon Progo menggelar pembelajaran tatap muka. Pada siang hari ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber untuk berdiskusi bersama-sama. Akan kita sapa terlebih dahulu 3 narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Arif Prastowo. Beliau sehari-hari adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Sugeng. Gimana kabarnya, sehat? Ya. Sebelum kita ke Pak Arif, kita sapa lebih dahulu narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bu Akid Nuryati. Beliau sehari-hari adalah Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Sugeng. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Sugeng sehat. Amin. Terus yang narasumber kita ketiga adalah Ibu Lestari AC. Beliau sehari-hari adalah Kepala SMA Galur Kulon Progo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Sugeng. Kondisinya baik, sehat? Alhamdulillah bugar. Amin. Sebelum kita ke narasumber, seperti kita ketahui bersama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim menegaskan vaksinasi murid atau pelajar tidak menjadi syarat bagi daerah untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Untuk daerah yang melakukan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 1-3 diperkenankan untuk menggelar PTM. Namun di DIY Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tetap menginginkan vaksinasi guru dan pelajar menjadi syarat bagi sekolah untuk menggelar PTM. Meskipun DIY sudah masuk pada level 3. Sultan mengatakan vaksinasi pelajar di DIY tinggi sedikit lagi sehingga ingin sekolah yang disiapkan menggelar PTM adalah sekolah yang guru dan muridnya sudah divaksin. Sultan khawatir jika belum semua disuntik vaksin, DIY kembali masuk zona merah penularan COVID-19 dan banyak orang tanpa gejala. Apalagi baru-baru ini sudah muncul klaster di sekolah setelah pembukaan PTM secara terbatas. Nah, bagaimana persiapan PTM di Kabupaten Kulon Progo? Kita langsung bertanya kepada narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan pertama ke Pak Arif Prastowo dulu ya. Kita akan bertanya soal kesiapan Kulon Progo menggelar PTM. Bagaimana Pak persiapan sampai hari ini untuk menggelar PTM di Kabupaten Kulon Progo, Pak? Monggo Pak Arif. Nah, terima kasih Pak Sugeng. Jadi memang beberapa hari terakhir ini kami menyiapkan sekolah untuk menggelar PTM. Kami akan mulai dari sekolah menengah pertama, khususnya ketentuannya berkaitan dengan vaksinasi, karena untuk sekolah SMP ini murid dan guru angka vaksinasi kami sudah lebih dari 90%. Maka sekolah SMP, para SMP ini yang kami akan dorong atau pembelajaran tatap muka dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu mereka yang memang betul-betul sudah untuk menggunakan PTM. Nah, kesiapan ini terdiri dua hal, kesiapan tentang sarana dan prasarana itu, dan kemudian juga kesiapan untuk standar operating prosedur yang juga harus ada di dalam masing-masing satuan. Nah, kemudian selain itu kami juga menyiapkan untuk yang jenjang sekolah dasar dan PAUD, tentu ini dengan kesiapan yang harus sangat matang karena untuk SD dan PAUD ini belum sebagian besar muridnya itu belum mendapatkan vaksin, bahkan yang PAUD tentu saja belum mendapatkan vaksin. Kalau untuk SD beberapa murid, terutama yang kelas 6, sudah mendapatkan vaksin, belum semuanya. Di persiapan-persiapan yang kami dorong kepada sekolah adalah persiapan yang saya sebutkan tadi. Tapi kami juga mengingatkan pada sekolah bahwa ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga banyak hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua.
termasuk hal-hal yang sekolah itu harus melaksanakan atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang sekiranya bisa membantu kesiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Bisa komite sekolah, juga dengan satuan tugas baik kelurahan maupun Kapanewon sesuai dengan wilayah yang mereka berada. Untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan teknis di lapangan, saya rasa sekolah-sekolah kami sudah mempersiapkan itu semua, baik tentang sarana dan prasarananya, kemudian tentang durasi jam pembelajaran dan juga pengaturan shifting. Nah, inilah yang kami akan verifikasi dan kami akan memberikan izin kepada sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria verifikasi. Kira-kira itu Pak Sugeng yang sedang kami siapkan, dan kami berharap situasi ini tidak kemudian menjadi lebih buruk sehingga sekolah-sekolah kami betul-betul bisa melaksanakan tatap muka. Demikian Pak. Pak Arif menambahi pertanyaan, kira-kira kapan PTM di Kulon Progo akan dilaksanakan dan sistemnya apakah secara bertahap atau menunggu kesiapan semua sekolah gitu Pak Arif? Ya, kami berharap di pekan depan, akhir bulan September ini sekolah SMP kami bagi yang sudah siap ya dan memenuhi kriteria verifikasi itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi sekali lagi bahwa ini tergantung hasil verifikasi sehingga nantinya dimungkinkan bahwa ini tidak serentak, tetapi hanya sekolah-sekolah yang betul-betul sudah siap. Nah, siap itu ditandai dengan mereka sudah lolos verifikasi menurut istilah kami. Jika mereka sudah memenuhi itu, kami tentu akan memberikan izin pembelajaran tatap muka. Secara gradual, Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Kita ke Bu Akid untuk pertanyaan berikutnya. Bu Akid, sebelum masuk ke PTM, seperti kita ketahui kan PTM itu kan digelar juga karena adanya pandemi COVID-19 ya. Mungkin dari pengamatan Bu Akid sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, secara umum terlebih dahulu sebelum kita masuk ke PTM, bagaimana penanganan pandemi COVID di Kabupaten Kulon Progo, Bu Akid? Ya, penanganan pandemi COVID-19 di Kulon Progo saya nilai cukup baik ya Pak Sugeng. Terbukti juga akhir-akhir ini kalau kita lihat penambahan angka COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo juga sudah sangat menurun. Kemudian juga rumah sakit sudah normal. Tingkat bor hari ini juga hanya 11%, dan tingkat penanganan COVID sampai level terbawah di kelurahan, di dusun, di RT, RW semua terkendali dengan baik, juga ditambah dengan percepatan vaksinasi yang menyeluruh dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo, baik melalui Kapanewon, kelurahan maupun dilakukan oleh para organisasi lembaga yang berpartisipasi aktif untuk melakukan percepatan vaksinasi di Kabupaten Kulon Progo. Jadi secara makro bisa saya sampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo alhamdulillah hari ini sangat baik. Terus kalau berdasarkan pengamatan Ibu sebagai Ketua DPRD untuk persiapan PTM di Kulon Progo bagaimana? Apakah sebenarnya sekolah-sekolah di Kulon Progo sebenarnya sudah siap untuk menggelar PTM atau mungkin masih ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan? Kalau menilai dari sisi kebutuhan akan kondisi saat ini, psikologi siswa, psikologi orang tua, sebetulnya PTM itu memang sudah sangat urgent untuk digelar ya, kalau menilai dari kebutuhan itu. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa dampak dari digelarnya PTM tentu ada beberapa hal. Dimungkinkan ada potensi klaster baru dan sebagainya. Maka kalau dari sisi pengamatan kami, persiapan PTM di Kabupaten Kulon Progo ini sebetulnya kan sudah lama dilakukan. Bahkan saya sendiri juga pernah dengan Pak Kepala Dinas untuk meninjau simulasi tentang pelaksanaan PTM di SMP 3 Wates waktu itu.
Dan hari ini juga saya tadi perjalanan dari Bandara YIA menuju ke kantor, saya juga melihat SMP 3 Wates, Sogan itu juga sudah menggelar PTM, meskipun ini mungkin baru simulasi atau apa, karena tadi disampaikan Pak Kepala Dinas kan bertahap ya. Artinya sekolah-sekolah yang sudah memenuhi kriteria, lolos kriteria sehingga lolos verifikasi sehingga bisa menggelar PTM. Tetapi pelaksanaannya kami lihat kalau dari tingkat SMP memang secara apa ya, batin kami juga, kami itu sudah sangat oke, atau bahasa Jawane itu sebagai orang tua kami tega untuk ngecolke para SMP di seluruh Kabupaten Kulon Progo ini yang sudah lolos verifikasi itu kemudian menggelar PTM, karena memang sebagian besar siswanya sudah divaksinasi. Tapi bagi SD dan SMP dan PAUD tentu harus ada penanganan khusus, persiapan-persiapan, terutama juga para orang tuanya untuk selalu mendampingi anak-anaknya. Tetapi secara makro persiapannya sudah dilakukan sejak lama dan sudah sangat baik. Kita ke Bu Lestari Asih. Ibu, bagaimana persiapan PTM di SMA Galur sampai sejauh ini, Ibu? Ibu, suaranya belum keluar, Ibu. Mungkin ketekan mute-nya mungkin. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Kulon Progo, Ibu Ahed Nuryati, yang kami hormati Bapak Arief Prastowo sebagai Kepala Dinas Dikpora Kulon Progo, yang dalam hal ini membawai pendidikan dasar. Kalau di SMA Galur itu sebetulnya secara kedinasan berada di bawah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Tetapi acara ini juga tidak salah mengingat tokoh-tokoh atau istilahnya pejabat-pejabat yang ada di sini ini adalah pejabat-pejabat Kulon Progo, Ibu Ahed maupun Bapak Arief Prastowo itu tetap juga harus memperhatikan kami yang ada di Galur, Ibu. Jadi mungkin Ibu Ahed sudah pernah rawuh di SMA 1 Galur mewakili Kulon Progo di daerah selatan, Ibu. Alhamdulillah kondisi sarana prasarana di SMA Galur sudah mulai kami persiapkan. Hanya saja satu, Ibu, yang perlu Ibu Ahed perjuangkan juga bersama kami adalah akses jalan, Bu. Akses jalan menuju SMA Galur itu adalah akses dinas PUPR sehingga kondisinya rusak. Dan biasanya kalau sekolah-sekolah itu letaknya di pinggir jalan besar, Ibu. Nah, ini kebetulan kami itu letak geografisnya sangat bagus, ada di lingkungan pedesaan, jadi tenang untuk belajar. Tetapi akses jalannya ini yang kami prihatin sekali kalau kami bandingkan masuk-masuk di lingkungan Lendah, Galur di dalam dusun-dusun. Kalau pas saya jalan-jalan itu jalannya halus-halus, Ibu. Tapi kenapa masuk SMA Galur kok jalannya seperti itu? Kami juga sudah mengadakan audiensi dengan Pak Lurah, kemudian dengan Pak Panewu Galur, tetapi itu sekali lagi akses dari Dinas PUPR. Untuk itu mohon bantuannya Ibu Ahed untuk memperjuangkan SMA Galur sehingga SMA Galur sebagai SMA plus keterampilan, jadi mulai 28 Juni 2021 kami mencanangkan SMA PK, Ibu. Sebetulnya saya sudah menyiapkan PowerPoint ya, bahwa SMA Galur itu sudah MOU dengan Balai Latihan Kerja Kulon Progo dan juga dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo dan juga disaksikan oleh Kepala Balai Dikmen Kulon Progo sehingga SMA Galur itu sebagai SMA plus keterampilan pertama, Ibu, di Kulon Progo. Ada 3 keterampilan yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama adalah
tata boga, yang kedua tata rias, dan yang ketiga desain grafis. Nah, ini harapannya nanti Balai Latihan Kerja Kulon Progo dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah MOU dengan kami bisa menyalurkan siswa-siswa kami yang telah lulus itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya sekitar 30% Ibu di tempat kami. 30%. Jadi Ibu Ahid monggo nanti rawuh ke SMA Nggalur biar perso kondisi kondisi masyarakat menengah ke bawah di dalam pendidikan itu bagaimana. Tetapi alhamdulillah kami Sivitas Akademika SMA Nggalur selalu optimis Ibu, mengupayakan sarana prasarana yang memadai. Semua kelas itu ber-AC Ibu tempat kami, dengan lingkungan yang sejuk, hijau, kemudian juga suasana pembelajaran dari Bapak Ibu guru kami itu sumadulur Ibu. Jadi rumaket begitu. Itu ciri khas dari SMA Nggalur. Maka kaitannya dengan pembelajaran daring ini, kami pun menerapkan sumadulur juga, rumaket. Artinya apa? Dengan berbagai macam kendala di SMA Nggalur ini, dengan daring itu banyak alasan Ibu yang dibuat oleh siswa. Ada yang karena tidak punya kuota, ada yang sinyalnya sulit, ada lagi yang membantu orang tua Ibu. Jadi anak itu sudah harus bekerja membanting tulang dalam rangka memenuhi kebutuhan dari orang tua. Sehingga kami pun di SMA Nggalur itu menggratiskan seragam, menggratiskan 3 setel bahan seragam Ibu untuk putra-putri kami yang kelas 10. Sehingga harapan kami itu meringankan, itu infak dari Bapak Ibu guru karyawan SMA Nggalur Ibu. Jadi itulah semangat kami dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Nah, kaitannya dengan tatap muka, kaitannya dengan tatap muka ini memang merupakan penyemangat kita semua, penyemangat anak-anak untuk kembali ke sekolah. Karena sudah banyak dari siswa maupun orang tua itu yang menanyakan kenapa, kapan istilahnya pembelajaran tatap muka itu dimulai. Nah, tentu saja di sini kami harus mematuhi aturan legalisasi dari Menteri, kemudian dari Gubernur, dan dari Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dimulai dari vaksinasi. Alhamdulillah SMA Nggalur itu sudah memenuhi syarat lebih dari 80%. Tetapi di sini pun kita perlu persiapan. Kita tidak boleh gegabah kemudian melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Harus diperhatikan beberapa hal karena melihat kasus di media massa itu banyak klaster baru yang muncul dari pendidikan, dari sekolah maksud saya. Apalagi saya agak kurang mendukung apa yang disampaikan Pak Arief, tetapi ini juga perlu kehati-hatian karena kalau untuk usia SD, SMP itu biasanya diantar oleh orang tua. Nah, biasanya yang berkerumun itu justru malah orang tuanya yang mengantar. Nah, ini juga perlu hubungan yang harmonis dengan paguyuban sekolah. Jadi bagaimana orang tua itu nanti bisa menempatkan dalam menjemput anak itu tidak kerumunan. Nah, ini hanya sedikit usulan saja kepada
SD dan SMP ini kalau anak-anaknya mungkin malah manut kalau dikasih aturan itu. Ya, tetapi kadang orang tuanya yang jemput ya, seperti saya dulu kalau jemput anak itu mesti kemudian berkerumun dengan sesama penjemput itu, menjalin silaturahmi. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Nah, kembali ke SMA Galur, alhamdulillah kita sudah memenuhi persyaratan vaksin. Nah, di sini nanti banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain terkait dengan persetujuan orang tua, apakah orang tua setuju dengan tatap muka atau tidak, begitu. Kami sudah menjaring dengan Google Form ya, karena pertemuan orang tua ini juga baru kita rencanakan sehingga kita belum bisa bertemu langsung, dan mayoritas orang tua itu setuju dalam mengadakan pembelajaran tatap muka. Kemudian juga SOP, Ibu. Jadi standar operasional prosedurnya harus jelas. Di sini bagaimana siswa itu masuk di kelas itu, kemudian nanti pulangnya jalannya harus jalurnya berbeda, kemudian juga harus cuci tangan, memenuhi protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya. Alhamdulillah SMA Galur sudah kita kondisikan. Kemudian masker saja dengan dana BOS itu kita bisa mengupayakan 2 masker seragam untuk putra-putri kita yang sejumlah 299 siswa. Kemudian tak lupa juga perlu adanya Satgas COVID. Nah, ini Satgas COVID itu tidak hanya Satgas COVID sekolahan saja yang kita bentuk, tetapi harus kerjasama dengan Satgas COVID Kelurahan Tirto Rahayu, kemudian Satgas COVID Kapanewon Galur, dan juga dengan Puskesmas Galur. Nah, ini harus ada hubungan yang harmonis, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, segera akan ada solusi. Dan jangan lupa komite sekolah ini juga harus kita siapkan. Nah, bagaimana nanti SMA Galur itu rencana nanti minggu kedua bulan Oktober. Ini baru kita rencanakan untuk tatap muka terbatas sesuai dengan arahan dari Dikpora DIY hasil rapat koordinasi. Itu setiap kelas itu maksimal 18 siswa, kemudian dengan blended learning, jadi ada separuh luring, nanti separuhnya daring begitu. Jadi itu antara lain. Kemudian kita yang harus patuhi anak-anak yang belum memenuhi vaksin atau yang belum vaksin itu yang di rumah tetap kita layani. Jadi Bapak Ibu guru ini tetap akan melayani, hanya memang kadang istilahnya dipengaruhi juga dengan intake siswa Bapak Ibu. Kalau intake siswanya bagus ya responsif menghadapi tugas itu. Tetapi kalau intake-nya siswa itu menengah ke bawah, itu kadang ada kasus memang itu sudah diberi materi, kemudian diberi tugas, itu tidak mengerjakan. Nah, ini kadang kemudian kita solusinya kan dipanggil. Nah, setelah dipanggil kadang anak tidak datang. Nah, maka kemudian dengan home visit, nah ini alhamdulillah guru-guru kami ini juga luar biasa berjuang ya untuk Sumadulur tadi, visi kami SMA 1 Galur, sehingga kerso untuk mendatangi putra-putri kami supaya putra-putri kami nanti bisa lulus dari SMA Galur dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini saja dulu Mas Sugeng dari SMA Galur. Matur nuwun Ibu Lestari atas pernyataannya tadi yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang persiapan PTM di SMA 1 Galur. Bagi peserta diskusi bisa bertanya langsung kepada narasumber di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh narasumber kita yang hadir.
Yang pertama dari Eti, saya bacakan. Sangat mendukung PTM, tetapi akan lebih baik bila sebelumnya siswa diperiksa screening dulu, minimal dengan JINUS. JINUS adalah temuan anak bangsa yang perlu diapresiasi. Prihatin dengan hasil tes PISA. Hasil tes PISA pada siswa umur 15 tahun pada tahun 2018 terpaut sangat jauh dengan hasil tes pada negara yang mendapat skor tertinggi. Kemampuan siswa kita tertinggal 5 tahun dibandingkan hasil skor negara yang skornya tertinggi. Artinya bahwa kemampuan siswa kita pada kelas 2 SMP atau sederajat hanya setara dengan kelas 3 SD di negara dengan skor tertinggi. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Anggita Sari, buat Kepala Dinas dan Ketua Dewan, apa yakin PTM akan dilaksanakan? Apa jaminan anak-anak aman di sekolah? Terima kasih. Nah, mungkin ini Pak Arif dan Bu Akid bisa menjawab dari dua pertanyaan ini. Ke Pak Arif dulu, monggo Pak Arif. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama, memang belum merencanakan. Pak Arif, apakah masih tersambung? Halo? Halo? Ya, dengar kok Pak Arif. Nggih. Halo? Nggih, monggo Pak Arif. Dengar suara saya? Saya tidak tahu yang Pak Sugeng, halo? Nggih, monggo Pak Arif. Ya. Yang pertama memang untuk screening belum kami lakukan, belum kami akan lakukan menjelang PTM karena kami juga perlu mempersiapkan segala sesuatu apakah itu screening yang bisa dipakai untuk anak-anak sekolah menjelang PTM. Yang kedua, tadi ada pertanyaan apakah ada jaminan. Saya rasa tidak ada yang bisa menjamin untuk bahwa sekolah akan aman ketika PTM bisa menjamin 100%. Jadi menurut kami yang paling penting atau siapapun adalah bagaimana PTM itu jika dilakukan, upaya maksimal apa yang bisa dilakukan oleh warga sekolah dan juga dalam hal ini adalah orang tua. Ini memang saya sering mengatakan begini, PTM itu ongkosnya mahal, bukan soal banyaknya yang dikeluarkan oleh siswa atau guru atau sekolah, tetapi konsistensi kedisiplinan yang harus terus-menerus dilakukan oleh warga sekolah di saat pembelajaran tatap muka. Kami memang mempunyai pengalaman untuk simulasi maupun uji coba. Tapi uji coba dan simulasi itu waktunya tidak terlalu panjang, hanya 1 pekan paling lama pernah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Dan selama simulasi dan uji coba itu terlihat sangat bagus, protokol kesehatan juga bisa dilakukan baik, kemudian kedisiplinan sekolah dalam hal ini siswa dan dan guru juga tampak bagus. Nah, tadi kembali pada pernyataan saya, yang paling penting adalah bagaimana warga sekolah itu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan itu dengan konsisten dan disiplin dalam waktu yang akan panjang saya rasa ketika nanti PTM berjalan. Dan kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana manajemen risiko itu bisa dilakukan oleh sekolah. Satgas yang ada di sekolah itu harus sigap ketika terjadi sesuatu di antara siswa maupun guru yang ada di sekolah saat PTM. Mungkin saja di awal ketika mereka masuk, anak-anak masuk tubuhnya normal, tidak ada gejala apapun. Itu di pertengahan pelajaran ada gejala-gejala yang berkaitan dengan kesehatan. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang melakukan? Bagaimana caranya? Ini adalah bagian dari manajemen risiko yang harus dimiliki oleh sekolah. Jadi kemampuan untuk melakukan mitigasi ketika terjadi hal yang tidak diharapkan. Saya rasa ini menjadi penting. Jadi kesimpulan saya adalah bagaimana kita memaksimalkan semua yang terlibat dalam PTM itu dengan sebaik-baiknya adalah penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan. Demikian Pak Sugeng penjelasan saya untuk tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih Pak Arif. Sebelum Bu Akid, nanti jika ada peserta yang ingin langsung bertanya kepada narasumber, mungkin bisa langsung raise hand. Monggo Bu Akid.
untuk menjawab Baik, pertanyaan yang dari pertama, dua saya sebelum peserta. menjawab pertanyaan, saya nanggapi dulu apa yang disampaikan Bu Nggih. Lestari tadi sebentar, Oh, nggih. nggih. Jadi yang pertama saya tentu apresiasi sekali terhadap Bapak Ibu guru SMA Negeri Galur, SMA 1 Negeri Galur yang sudah sangat bagus sampai kemudian bergotong royong memberikan kain seragam untuk putra-putrinya ini. Terima kasih sekali Ibu, bagaimanapun ini warga negara Kabupaten Kulon Progo, saya wajib terima kasih. Sebuah ini bermanfaat dan juga mendatangkan berkah tersendiri bagi keluarga besar SMA Negeri 1 Galur, terutama untuk Bapak Ibu gurunya. Kemudian untuk jalannya Ibu, ini tadi sudah langsung saya klarifikasi dengan Pak Kepala Dinas PUPR, Pak Gusti. Itu jalan primer 2 Ibu, di jalan primer 2 yang dari di Tirto Rahayu yang menuju ke SMA Negeri 1 Galur dan memang belum masuk Bu untuk di APBD perubahan maupun di murni 2022. Nanti akan saya lihat apakah jalan itu masuk di salah satu pokir teman-teman DPRD Kabupaten Kulon Progo yang dapel Galur, dapel 5, dalam hal ini dapel Lenggah Galur. Karena kalau saya kan bukan dapil Lendah Galur, saya dapil 1, tentu saya tidak bisa memasukkan aspirasi untuk di Galur. Tetapi nanti saya lihat kalau memang nanti masuk di salah satu pokirnya Bapak Ibu anggota DPRD yang dapil Lendah Galur, tentu akan kita perjuangkan untuk di APBD murni 2022. Toh ini masih berlangsung nanti pembahasannya. Terima kasih. Ya, tetapi kalau tidak ya nanti insya Allah kita masukkan untuk di APBD perubahan Bu di 2022 untuk yang jalan. Jadi begitu dan juga nanti kalau kemudian sudah betul-betul terkesiap dan rencananya di minggu kedua bulan Oktober menjalankan PTM, ya selamat menjalankan PTM, optimis, selalu ya fokus terhadap putra-putri. Saya percayakan Bapak Ibu guru akan bisa mampu untuk menjaga putra-putrinya secara baik. Untuk yang pertanyaannya apakah yakin, ya harus yakin ya untuk kita menggelar PTM. Karena kalau kami ya sepanjang yang kita lihat di berbagai wilayah daerah selain Kabupaten Kulon Progo di luar DIY, PTM itu sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah baik di Jawa Tengah, Jatim, dan juga Jabar, terutama Jabar. Ya karena kita juga SDM ini kan sangat penting bagi kita. Dan kami melihat selama dekade dari Maret 2020 sampai hari ini, itu kami sudah sangat prihatin terhadap situasi psikologi baik siswa maupun orang tua, wali ya, anak-anak, terutama hubungan antara ibu dan anak untuk yang masih usia SD ya. Jadi karena peran ibunya itu menjadi perannya itu ganda, selain ibunya yang selama ini anak-anak kenal sebagai sosok pelindung, sosok yang menyayangi, tetapi karena akibat pembelajaran daring ini kadang kemudian sekarang ini anak melihat ibunya itu sosok guru yang mohon maaf karena bukan tidak mempunyai background seorang pendidik, kadang menyampaikan mendidik anaknya untuk mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya ini kurang tepat, sehingga psikologi anak ini sudah sangat memprihatinkan hari ini kalau kita kemudian semuanya tidak optimis, membangun optimisme untuk melakukan pembelajaran secara daring. Jadi kalau saya ditanya apakah yakin? Ya karena kebutuhan akan bagaimana tanggung jawab, sementara pendidikan itu adalah hak dari seluruh warga negara ya. Jadi kami selaku penyelenggara pemerintah daerah pun wajib. Ya kalau kami sepanjang di dinas teknis dari sisi sarana prasarana, kemudian sistem, mitigasinya sudah sangat settle, ya mari ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan kemudian mohon maaf ini kami selaku ketua DPRD atau Pak Kepala Dinas kemudian suatu saat terjadi klaster baru, ini gara-gara Pak Kepala Dinas sama Bu Ketua DPRD yang kemudian menggelar tatap muka ada klaster baru. Oh jangan seperti ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita pengen Kulon Progo, terutama anak-anak Kulon Progo ini nanti
tidak mengalami turbulensi pendidikan ya, maksud saya. Karena kalau menurut saya pendidikan yang asli ataupun yang betul-betul pendidikan itu ya yang berinteraksi, pendidikan yang dilakukan secara interaksi bukan secara daring. Apalagi kalau pendidikan karakter yang dimiliki oleh kita di Kabupaten Kulon Progo ini betul-betul butuh interaksi. Bagaimana guru itu mencontohkan, guru itu sebagai teladannya itu mencontohkan perilaku, menyampaikan apa pelajarannya itu secara yang betul dan sebagainya. Nah ini wajib untuk kemudian kita semua sebagai warga Kulon Progo mendukung pembelajaran tatap muka ini. Masalah nanti mitigasi ataupun yang akan terjadi ya mari kita cegah bersama-sama. Toh vaksinasi kemudian progres itu pun hanya usaha. Ya, semuanya kalau kita kemudian berpendapat ini semuanya adalah kehendak Tuhan kan kayak gitu. Nah ini semua adalah upaya kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah, saya Pak Kepala Dinas sebagai andahan Pak Bupati sebagai bagian dari pemerintahan daerah berupaya yang terbaik untuk warganya, yaitu dengan menggelar tatap muka, tentu dengan persiapan-persiapan yang matang, dengan manajemen risiko ataupun mitigasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian kalau lagi ditanya apa jaminannya, ya jaminannya ya tidak ada seorang pun yang berani menjamin. Saya Pak Bupati mungkin beserta andalan. Nanti kalau ada jaminan ada yang sakit kemudian dia bertanggung jawab penuh. Oh bukan, ini tanggung jawab bersama. Karena baik sesuai Undang-Undang Dasar 45, kemudian sesuai Undang-Undang Pendidikan dan sebagainya, pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab orang per orang. Tetapi negara wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya. Kalau misalkan saya bicara ini ya saya punya teman ya penduduk asli Singapura yang setiap tahun membantu waktu Idul Adha 3.000 kambing di Samigalo, Ustadz Jalaluddin itu. Beliau menyampaikan kalau di Singapura dari awal pandemi tidak ada pendidikan secara daring. Karena apa? Karena potensi yang dimiliki Singapura sebagai negara kecil, dia tidak punya potensi SDA. Dia hanya punya potensi SDM. Untuk bagaimana membuat negaranya maju, itu potensinya dari sisi SDM. Dari sisi jasa, dari sisi teknologi, kita memang yang kita miliki tidak hanya SDM, tetapi SDM juga bagian terpenting yang kita miliki, terutama untuk warga Kulon Progo yang harus kita perjuangkan. Anak-anak ini nanti sebagai generasi mengganti kami ini, mengganti Pak Arief, mengganti saya, dan kita persiapkan. Nah, tentu sekali lagi justru saya mengajak di ruang yang baik ini, mari kita semua, baik kita sebagai orang tua wali, sebagai guru, sebagai masyarakat, tokoh masyarakat, budayawan dan semua, mari kita dukung agar proses belajar mengajar secara tatap muka ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan juga putra-putri kita kembali bisa menikmati pembelajaran secara normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sugeng. Juga menyambung dari paket ada pertanyaan dari di berita-berita itu klaster sekolah banyak terbentuk karena PTM. Saya sebagai orang tua jadi was-was. Jadi bagaimana antisipasi biar tidak terbentuk klaster baru? Ini mungkin Pak Arief bisa menanggapi dari pertanyaan Bukania ini. Pak Arief suaranya belum keluar. Ya maaf, ya. Terdengar ya? Ya, sudah. Ya, menjawab pertanyaan tadi. Memang keselamatan warga sekolah itu menjadi yang sangat utama. Karena itu ada beberapa cara yang bisa meminimalkan klaster di sekolah itu. Jadi yang bisa kita lakukan misalnya, prokes itu memang harus disiplin. Dan ini memerlukan konsistensi.
saya melihat dalam beberapa praktek yang terjadi di dalam simulasi dan uji coba yang pernah kami lakukan di sekolah-sekolah, anak-anak itu memang relatif lebih disiplin ketika mereka sudah di dalam lingkungan sekolah. Tetapi ketika mereka belum ada di lingkungan sekolah, mereka belum melakukan prokes ini secara benar. Mereka masih bergelombol, berkerumun, dan kemudian juga kadang-kadang juga ada yang belum memakai masker. Nah, kita perlu untuk melihat bagaimana sebenarnya apa yang terjadi ketika mereka di luar sekolah. Artinya, tidak kemudian bahwa sekolah ini kemudian menjadi satu-satunya yang membuat bahwa terjadi klaster di sekolah. Karena kita juga harus melihat apa yang terjadi di luar sekolah. Maka memang kita harus memastikan bahwa kerjasama antara sekolah dengan keluarga ini sangat penting. Jika anak-anak di sekolah itu disiplin dalam prokesnya, maka kita juga harus berharap bahwa di keluarga mereka juga melakukan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa semua SOP yang dibuat di sekolah itu bisa dijalankan dengan efektif. Terutama ketika mereka akan memulai pembelajaran mulai dari ketika memasuki lingkungan sekolah sampai kemudian keluar setelah mereka selesai melakukan pembelajaran. Mereka harus langsung pulang dan tidak kemana-mana dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, kita harus juga memastikan bahwa kondisi warga sekolah, baik siswa maupun guru, ketika mereka datang ke sekolah, itu adalah dalam kondisi sehat. Ini yang perlu kejujuran dari semua warga sekolah, baik siswa maupun guru misalnya. Ketika di dalam keluarganya itu ada yang sakit, apalagi terinfeksi COVID, meskipun dia sehat, maka dia tidak perlu memaksakan datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, hal-hal seperti ini menurut kami itu bisa mencegah penularan yang ada di sekolah. Tapi sekali lagi bahwa tidak bisa kemudian sekolah menjadi satu-satunya tempat terjadi penularan ketika kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sekolah. Apakah mereka anak-anak itu di area permainan di luar sekolah atau di dalam keluarga. Sehingga ketika mereka berada di sekolah harus dipastikan bahwa ada data kesehatan yang memang itu bisa diinformasikan ke sekolah. Dan kemudian ketika anak-anak atau warga sekolah yang lain, misalnya guru itu dalam keadaan kondisi kesehatan yang terganggu, maka dia tidak perlu datang ke sekolah. Itu upaya untuk mencegah adanya penularan di sekolah. Demikian Pak Sugeng. Kita ke Ibu Lestari Aceh. Kalau tidak salah, satu galur itu sudah gelar PTM karena keterbatasan. Bisa bercerita bagaimana selama ini PTM yang dilakukan supaya nanti PTM akan digelar secara bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, terdengar tidak Mas Sugeng? Terima kasih menanggapi. Jadi untuk SMA 1 galur itu belum melaksanakan PTM terbatas, Mas Sugeng. Jadi baru persiapan. Jadi karena kita baru memenuhi 80% itu sekitar minggu ke-2 September ini, sehingga kami juga masih tahap persiapan. Jadi persiapan-persiapan yang perlu kita prioritaskan itu terkait dengan sarana prasarana tadi dari
sarana kelasnya yang sudah selalu kita disinfektan, kemudian juga terpenuhinya termogan, kemudian juga tempat untuk cuci tangan siswa, tisu dan sebagainya itu kita persiapkan. Itu dari sisi sarana prasarana. Kemudian yang berikutnya dari sisi siswanya, jadi siswanya ini Bapak Ibu wali kelas itu juga baru memotivasi siswa-siswa kami yang belum vaksin karena rata-rata itu ada yang bekas terpapar begitu, jadi penyintas istilahnya. Ada yang penyintas, kemudian kategorinya ada yang memiliki penyakit bawaan. Nah ini kan artinya kemudian orang tua itu membuat surat pernyataan, tidak bolehnya itu ada alasan, ya. Jadi ada sekitar 8 siswa itu yang alasannya orang tuanya itu menandatangani karena anaknya itu sakit. Ada yang takut. Nah, ini ada yang masih takut. Ini usia SMA saja ada yang masih takut disontek. Nah, ini juga perlu pendekatan. Jadi kami melalui wali kelas itu mengedukasi. Kemudian untuk guru karyawannya tinggal 3 orang yang belum vaksin karena yang 2 itu karena sakit, yang 1 karena penyintas. Kemudian juga yang perlu dipersiapkan adalah UKS. Nah, ini di sekolah itu biasanya yang terlupakan itu usaha kesehatan sekolah, ruangan UKS-nya, sarana prasarananya, obatnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Yang ini selama ini kan tidak dipakai. Mungkin obat-obat juga perlu dicek kembali sudah kadaluarsa atau belum dan sebagainya, yang sudah mungkin bisa dibuang. Nah, ini perlu kerjasama dengan puskesmas. Nah, untuk itu perlunya sekolah itu MOU dengan puskesmas sejauh yang kami lakukan sebelumnya, karena saya 18 tahun di SMA 1 Wates. Jadi saya itu 18 tahun di SMA 1 Wates, ada beberapa sedikit pengalaman sehingga UKS itu anak-anak betul-betul diperhatikan, ada vitamin A, kemudian sampai cek kehamilan saja itu puskesmas melayani. Ini pentingnya MOU dengan puskesmas, di samping nanti kita bisa terkait dengan penyakit-penyakit yang segera harus ditangani, itu opernya kan ke puskesmas rujuknya. Nah, kemudian juga tadi teknis kita juga siapkan terkait dengan SOP-nya itu harus betul-betul istilahnya disiapkan betul. Jadi setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ahid Nuryati sebagai Ketua Wakil Rakyat Kulon Progo itu, bahwa memang semuanya itu upaya untuk mengembalikan kondisi pendidikan yang normal. Sehingga kalau seperti ini terus itu tidak hanya siswanya atau orang tuanya, guru pun jadi susah. Guru pun juga susah, karyawan juga susah, karena menjadi prihatinnya anak-anak itu karakternya itu menjadi lemah begitu. Bagaimana tingkat kesopanannya, bagaimana kedisiplinannya dan sebagainya itu tanpa kerjasama antara orang tua dengan sekolah itu biasanya lemah. Ini jadi dampaknya ke pendidikan karakter. Rambut saja itu kalau biasanya di sekolah itu wakase kesiswaan yang istilahnya Jawanya ngoprak-oprak begitu. Itu dengan PJJ ini banyak anak-anak laki-laki itu yang rambutnya sepundak. Ini realita. Mungkin tidak hanya di SMA Galur, mungkin di SMA lainnya pun juga seperti itu. Jadi ini mewakili saja, mohon maaf, secara umum pendidikan karakternya menjadi lemah. Ini maka dengan PJJ tadi saya dengan tatap muka terbatas itu memang saya sangat setuju itu sebagai sarana membangun back to school. Jadi anak itu kembali cinta kepada sekolah.
ya, cinta kepada sekolah sehingga kegiatan-kegiatannya akan normal, ada kegiatan kurikulernya, ada ekstranya, ada tonti ya yang punya drum band. Jadi anak itu akan berkembang juga bakat dan minatnya, tidak dari sisi kognitif saja, tetapi sikap tadi saya sampaikan, karakter, afektifnya, juga psikomotoriknya. Jadi bagaimana bakatnya dia di sains penelitian misalnya karya tulis, kemudian bakatnya di tonti, bakatnya di paskibraka, itu anak-anak akan tersalurkan. Itu Mas Sugeng mungkin jadi SMA Galur itu belum melaksanakan, jadi persiapan nanti baru kita rencanakan bulan Oktober. Semuanya adalah upaya untuk mengembalikan kualitas pendidikan khususnya di SMA Galur dan di Kulon Progo. Ngaten Mas Sugeng? Ini perlu saya jelaskan kepada semua saja, termasuk yang saya juga mohon bantuan dari semua Bapak dan Ibu guru yang saat ini mengikuti pertemuan virtual ini. Jadi kalau membaca chatnya ini ada anak yang tidak ingin, tapi karena ada kebijakan mau tidak mau dia harus berangkat ke sekolah. Nah ini perlu saya luruskan. Saya klarifikasi. Jadi begini Bapak dan Ibu semua, bahwa PTM ini tidak kemudian mewajibkan semua anak atau peserta didik untuk mengikuti PTM. Karena keputusan itu ada di orang tua. Jika karena pertimbangan tertentu orang tua itu tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, maka itu tidak apa-apa. Dan anak yang bersangkutan ini tetap akan dilayani pembelajarannya melalui pembelajaran jauh, daring misalnya. Nah, sehingga persepsi seperti yang ada di chat ini mohon diluruskan dengan pernyataan saya tadi itu, bahwa jika ada anak yang karena alasan tertentu orang tuanya belum mengizinkan PTM, ya tidak perlu masuk. Dan yang bersangkutan tetap akan diberikan layanan pendidikan oleh guru di sekolahnya itu dengan cara pembelajaran jarak jauh. Saya rasa ini penting untuk kami sampaikan, jangan sampai ada persepsi yang salah bahwa ketika dibuka kesempatan pembelajaran tatap muka, maka dianggap bahwa ini harus tatap muka begitu. Bahkan kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo itu secara gradual menerapkan ini, hanya betul-betul sekolah yang sudah melalui verifikasi tadi itu. Agar apa? Agar ketika sekolah memang akan menyelenggarakan PTM, dia sudah betul-betul siap. Itu untuk yang SMP maupun yang sedang kami persiapkan untuk sekolah jenjang sekolah dasar dan juga PAUD. Saya rasa ini pembelajaran untuk kita semua dalam adaptasi kita terhadap situasi yang baru, dan kita mempunyai cara tertentu yang memang jika kita maksimal maka kita bisa meminimalkan. Demikian Pak Sugeng untuk jawaban ini. Chat dari Ibu siapa ini? Bu Putri ya? Ya, saya rasa begitu. Nyambung pertanyaan dari Bu Putri, mungkin Bu Akid bisa ikut menanggapi juga. Mungkin selama ini Bu Akid juga mendapatkan semacam pertanyaan atau keluhan dari orang tua terkait dengan pembelajaran daring atau apa itu, Bu. Monggo, Bu. Ya, kalau selama ini keluhannya itu sebetulnya memang dari sisi pendidikan secara daring ya. Banyak sekali kalau ketemu di forum-forum tertentu, di pengajian, di takziah, ataupun di acara apapun itu yang ada ibu-ibu itu keluhannya ya itu tadi sudah sangat mengkhawatirkan akan perkembangan putra-putrinya, juga saat mereka kemudian mengganti sebagai siswa. Kalau saat ini bahkan
jadi siswanya itu menjadi orang tuanya, bukan anaknya, karena yang mengerjakan tugas itu sekarang ini bapak ibu dan bapaknya, terutama ibu-ibunya ya. Gitu. Yang perlu saya tambahkan di sini begini, betapa pentingnya pendidikan tatap muka ini karena begini ya. Jadi kalau menurut saya peran seorang guru itu tidak bisa digantikan. Sekali lagi, peran seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh ayah atau ibu siswa itu sendiri, karena background bapak ibu orang tua wali ini kan bermacam-macam, kecuali ya memang yang sebagai profesi sebagai guru ya, karena guru ini kan pendidik, sehingga anak yang kemudian mendapatkan pembelajaran secara daring ini berbeda sekali. Saya harus kembali menyampaikan, berbeda kalau kemudian ada interaksi secara langsung, karena bagaimana guru menyampaikan ya secara daring mungkin menyampaikan seperti ini ya, tetapi tidak bisa terhikmati bahasa saya, tidak bisa meresapi. Guru memberikan contoh, guru memberikan tugas, itu bahasanya berbeda dengan bertatap muka. Cara mengasihi guru kepada siswa itu juga berbeda kalau kemudian secara daring. Nah, untuk kemudian tadi saya juga menjelaskan ya, sekali lagi kita pemerintah daerah ini memang mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik. Sekali lagi, tetapi tidak ada paksaan. Betul yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, bahwa kan sudah ada edaran terhadap orang tua. Kalau memang anaknya itu sekiranya orang tua tidak bisa memberikan izin karena sesuatu hal, kondisi kesehatan atau apapun ya, saya kira tidak. Dan ini justru tanggung jawab baik dari Dinas Pendidikan maupun Bapak Ibu guru untuk juga memberikan hak pendidikan kepada siswa tersebut. Mungkin melalui daring atau seperti apa, ini akan ada. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak tahu pandemi ini akan sampai kapan ya. Alhamdulillah hari ini kan semuanya situasi kondisinya baik gitu. Kalau di Kulon Progo ataupun di daerah-daerah lainnya, meskipun di Kulon Progo masih level 3, tidak kemudian level 2 kayak di beberapa wilayah di Jawa Tengah ataupun di Jabar. Kemarin saya juga dari Jakarta ya. Di Jakarta sendiri sudah sangat lengang, sudah sangat normal ya. Artinya itu tidak ada lagi, bahkan 2 hari full saya tidak mendengar suara ambulans, sirine dan sebagainya. Kemudian rumah sakit juga sudah sangat normal gitu. Nah, ini sekali lagi ini upaya kita bersama agar pendidikan ini tidak mengalami menurut saya itu ada jeda pendidikan bagi anak didik kita, karena mempertaruhkan masa depan anak itu menurut saya sesuatu yang waduh ini tidak bisa kita biarkan. Betul yang disampaikan Bu Guru tadi bahwa ini tidak hanya siswa, tidak hanya orang tua, tetapi guru pun susah kalau kemudian pendidikan ini tidak segera digelar atau dilakukan secara normal. Betul bahwa sistemnya baik yang kemudian tidak mengizinkan atau dalam kondisi tadi dikatakan mungkin kurang sehat, dari sisi kesehatannya tidak memungkinkan, ya mari secara bersama-sama kita rumuskan bentuknya. Tetapi mungkin karena satu sekolah yang muridnya 180 atau pada satu kelas misalkan untuk SMA dari 4 kelas atau berapa, kemudian hanya ada 1 atau 2 anak yang tidak diizinkan ataupun tidak memungkinkan ikut pendidikan PTM, terus kemudian kita tidak menggelar PTM, menurut saya ya tidak bisa seperti itu. Tetapi menjadi kewajiban pemerintah daerah, terutama kami ini, juga untuk yang tidak mengikuti pendidikan secara tatap muka, kemudian tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Tentu ini akan kita upayakan. Nah, kalau kemudian kita semuanya takut tidak membangun optimisme di Kulon Progo ini, ya kita kapan majunya akan seperti itu. Menurut saya gitu, Pak. Terima kasih Bu Agit atas statementnya. Kita ke Pak Arif. Pak Arif, menyambung dari apa yang disampaikan Ibu Ketua DPRD Kulon Progo, bagaimana evaluasi terhadap pendidikan daring selama hampir 1,5 tahun yang ada di Kulon Progo ini Pak Arif, terutama untuk perkembangan siswa Pak Arif? Ya, pertama kami lihat dari kompetensi ya.
kami pernah melakukan yang namanya asesmen pendidikan daerah di semester pertama tahun 2020-2021. Memang dari kompetensi ini hasilnya sangat berbeda ketika anak-anak itu atau siswa itu berada di dalam situasi normal. Karena apa? Daring itu kemudian atau pembelajaran jarak jauh itu menggunakan kurikulum di masa pandemi yang dari target-target kompetensi memang itu tidak seperti ketika situasi normal. Apalagi ketika pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Kulon Progo dan saya yakin juga di banyak daerah yang lain itu tidak bisa maksimal diselenggarakan karena berbagai kendala. Kulon Progo saja menurut data yang dirilis oleh Dinas Kominfo sekitar 50% itu daerah-daerah yang internetnya tidak terlalu bagus. Yang kedua, juga ada kendala di sarana pendukung untuk pembelajaran jarak jauh. Apakah itu sarana komunikasi yang dimiliki oleh murid atau orang tua yang kadang-kadang dalam satu keluarga saja ketika anaknya 3 misalnya semua ada di jenjang yang berbeda, handphonenya cuma 1 itu juga menjadi kendala. Kemudian masalah-masalah yang lain yang saya rasa sudah cukup banyak dikupas oleh banyak pihak terkait dengan pembelajaran di masa pandemi khususnya untuk pembelajaran jarak jauh. Itu dari sisi kompetensi. Kemudian dari sisi tadi banyak disebut tentang pendidikan karakter. Peran guru sebagai role model ya itu sangat agak sulit digantikan oleh teknologi macam apapun. Saya rasa ada beberapa peran guru yang tidak bisa digantikan oleh kehadiran teknologi. Jadi memang guru harus berinteraksi langsung karena dia juga bisa memberikan motivasi, bisa memberikan keteladanan, membangun imajinasi. Itu hanya bisa dilakukan ketika pembelajaran itu dilakukan secara langsung, interaksi tatap muka. Jadi banyak keterbatasan memang di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Itu dari sisi pembentukan karakter. Jadi ada gap yang cukup panjang, cukup jauh ketika pembelajaran jarak jauh ini dibandingkan dengan tatap muka. Maka ya saya juga seperti Ibu Ketua DPRD mengajak kepada semua pihak untuk tetap berusaha maksimal mengatasi persoalan seperti ini. Persoalan-persoalan yang terjadi itu belum hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Karena pemantauan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di saat BDR itu sangat terbatas. Dan juga sekolah atau lingkungan sekolah menurut hemat kami itu menjadi tempat yang sangat baik untuk membangun apakah itu yang namanya pendidikan karakter secara luas maupun interaksi yang terjadi antara mereka, antara siswa juga dengan guru. Saya rasa tempat yang sangat baik itu ada di lingkungan sekolah. Mohon dukungan Bapak dan Ibu semua untuk bersama-sama kita melaksanakan PTM ini dengan upaya maksimal agar tidak terjadi klaster di sekolah. Saya rasa seperti itu yang bisa kita lakukan. Matur nuwun Pak Arif. Ini ada penegasan juga dari Ibu Titi. Menurut saya anak-anak itu kalau di sekolah malah justru terawasi. Karena pada kenyataannya ketika belajar daring banyak anak-anak yang hanya bermain tanpa prokes, sedangkan tugas sekolah yang mengerjakan orang tuanya. Nah ini Ibu Titi juga setuju kalau segera dilakukan pembelajaran tatap muka ya, karena sudah lama pembelajaran daring sehingga kadang anak juga merasa bosan dan main macam-macam. Tak terasa diskusi kita sudah lebih dari 1 jam. Mungkin sebelum menutup acara pada siang hari ini, dari masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement. Kita awali dari Bu Akid dulu. Monggo Bu Akid untuk memberikan closing statement untuk diskusi kita pada siang hari ini. Baik, jadi terima kasih sekali lagi saya tegaskan bahwa pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk proses pendidikan tatap muka di Kulon Progo juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya orang tua, guru, murid sendiri itu pun dan juga kami terutama para tokoh agama budaya dan semuanya
ini mari kita bergandeng tangan untuk memberikan yang terbaik kepada para putra-putri kita semua ya, kepada para anak didik Kabupaten Kulon Progo ini untuk sukses melaksanakan pendidikan tatap muka. Karena apa? Perda Pendidikan Karakter Perda 18 tahun 2015 itu butuh interaksi secara nyata di lingkungan sekolah, baik yang diperoleh oleh dari guru maupun antar siswa itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mengajak, mari ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kita berusaha bagi orang tua wali murid, mari betul-betul putra-putrinya dipersiapkan dan juga di assessment, sekali lagi di assessment sendiri, diukur, dinilai sendiri saat anak didiknya itu, anak-anaknya itu mau pergi ke sekolah, apakah kondisi tubuhnya itu betul-betul sehat atau tidak. Lebih baik mencegah kalau memang sekiranya nanti pada saat pendidikan tatap muka sudah dimulai kondisinya tidak begitu sehat, sebaiknya tidak usah pergi ke sekolah dulu. Ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi mari saling menjaga agar proses pendidikan tatap muka ini nantinya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Sugeng, terima kasih. Terima kasih Bu Agit. Monggo Bu Lestari Asih untuk closing statement-nya. Terima kasih untuk saya bahwa yang namanya pendidikan tatap muka terbatas kalau di lingkup SMA itu sangat penting sekali ya. Nah, tetapi kita juga perlu melihat kesiapannya. Kesiapannya harus kita perhatikan dari kesiapan sarana prasarananya, kemudian kesiapan SOP-nya, kemudian kesiapan orang tuanya, dan juga termasuk adalah kesiapan dari pemerintah. Jadi harapan kami pemerintah walaupun tidak kemudian mewajibkan tatap muka begitu, tetapi pemerintah juga harus tetap memberikan proteksi kepada masyarakat. Kalau Bu Ahid Nuriati yang memperjuangkan masyarakat Kulon Progo, Bu, karena di sekolah-sekolah seperti di sekolah kami itu masih banyak anak-anak yang perlu kita perhatikan, perlu kita tolong dengan solusi-solusi kepemimpinan sehingga anak itu nanti bisa mempunyai bekal untuk berkompetisi di era 4.0 ini. Ini saja mungkin dari kami. Oke, matur nuwun Bu Lestari. Terakhir ke Pak Arif, monggo Pak Arif. Terima kasih. Sekaligus ini pesan saya ini untuk teman-teman di sekolah ya. Di PTM ini sekali lagi memerlukan suatu konsistensi dalam protokol kesehatan, baik itu oleh siswa maupun guru. Ini perjalanan yang sangat panjang nantinya, sehingga kedisiplinan dan konsistensi ini menjadi sangat penting untuk pelaksanaan PTM. Yang kedua, saya rasa sekolah perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak, dan ini tentu bisa dilakukan oleh sekolah, tidak hanya komite sekolah, tetapi juga dengan satgas-satgas yang ada di lingkungannya. Kemudian kami juga menghimbau orang tua untuk kooperatif dalam arti mempersiapkan segala sesuatu bagi anaknya ketika mereka akan berangkat ke sekolah, cek kondisinya, dan kemudian memastikan bahwa anak-anak itu selain berada di sekolah juga dalam kondisi protokol kesehatan. Yang kedua, yang selanjutnya, ada dimungkinkan kelelahan guru dalam hal ini ketika ada beberapa sekolah yang melaksanakan PTM ini dengan cara shifting, ketika dalam satu hari ada 2-3 shift bahkan. Sehingga saya berharap teman-teman di sekolah, guru-guru ini bisa mengelola penjadwalan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian manajemen pelajaran saya rasa menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh satuan pendidikan, bagaimana mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran ini di masa pembelajaran tatap muka akan terjadi. Saya rasa itu Pak Sugeng yang bisa saya sampaikan. Ya, ini memang agak pesan-pesan saya ke satuan pendidikan yang kebetulan mengikuti acara
virtual meeting saat ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bu Agit Nuryati, terima kasih kepada Bu Lestari Asih, dan terima kasih kepada Pak Aris Prastowo yang sudah menjadi narasumber kita pada diskusi kita pada siang ini dengan tema mengukur kesiapan Kulon Progo menggelar PTM. Dan juga terima kasih kepada peserta diskusi pada kita siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan diskusi pada siang hari ini. Ada beberapa benang merah yang bisa kita tangkap dari diskusi kita pada siang hari ini, bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Kulon Progo sudah siap menggelar pendidikan pembelajaran tatap muka yang sebentar lagi akan dimulai. Kesiapan itu tidak hanya kesiapan dari sisi sarana dan prasarana, tetapi juga vaksinasi pada peserta didik baik pengajar maupun siswa juga sudah dilaksanakan. Tetapi ini karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pendidikan PTM akan digelar secara terbatas dan juga harus didukung oleh semua pihak, baik itu siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Yang terutama protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan secara disiplin. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Nantikan diskusi-diskusi menarik lainnya dari Jogja. Selamat siang dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Agit, terima kasih Bu Lestari, dan terima kasih Pak Arif. Bu Lestari dan Bapak Ibu semua yang mengikuti virtual ini. Terima kasih banyak. Matur nuwun.